Halo, kembali lagi dengan saya Melia Stari. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton atau menyimak video materi kali ini. Nah, di video sebelum-sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bagaimana sih cara kita untuk memasarkan produk ataupun jasa kita dengan menggunakan media sosial. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagi materi baru, yaitu mengenai manajemen finansial atau pengaturan keuangan baik untuk usaha ataupun rumah tangga. Nah, namun di materi kali ini saya akan fokuskan pada pengaturan keuangan bagi rumah tangga untuk ibu-ibu sekalian yang memiliki usaha dan juga sekaligus mengatur keuangan rumahnya ya. Nah, sebelum belanjak lagi ke materi yang lebih dalam lagi, sebelumnya apa sih itu manajemen finansial? Manajemen finansial itu merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, ataupun pengendalian dana yang dimiliki oleh suatu organisasi ataupun seorang individu. Nah, jadi mengapa sih seorang ibu rumah tangga itu harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga sendiri? Nah, jadi ketika seorang ibu rumah tangga tersebut dapat mengatur keuangannya sendiri, maka dampak yang dapat dirasakan adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antar keluarga pada rumah tangga tersebut. Nah, saya ada beberapa tips nih untuk ibu-ibu rumah tangga agar pintar dalam mengatur keuangannya, sehingga keluarga menjadi lebih harmonis. Nah, tips yang pertama ini yaitu bahas keuangan. Nah, bahas keuangan ini kalian ibu-ibu bisa membahas keuangan dengan cara duduk bersama dengan pasangan, sehingga pasangan tahu dan pasangan tahu dari mana sih pengeluaran, dari mana sih pendapatan yang masuk ke rumah tangga dan apa saja sih pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, sehingga terjalin keterbukaan antar sesama. Nah, tips yang kedua itu adalah tentukan siapa yang mengatur keuangan. Hal ini penting karena agar menjadi satu sorotan sehingga jelas pengeluaran ini uang yang kita dapat dikeluarkan untuk biaya-biaya apa saja sih, biar tidak terbagi menjadi dua. Nah, yang ketiga itu tentukan tujuan keuangan. Tentukan tujuan keuangan ini maksudnya kita catat pendapatan-pendapatan yang kita dapat, terus kita diskusikan dengan pasangan. Keuangan yang kita peroleh ini mau ditujukan untuk apa saja, kegiatan apa saja, ataukah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan, untuk investasi, atau untuk yang lainnya, sehingga pendapatan yang kita dapat selama sebulan ada tujuannya sehingga tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, untuk tips yang keempat yaitu catat keuangan sekecil apapun. Nah, seringkali nih ibu-ibu rumah tangga pasti paling sering nih tidak mencatat untuk kebutuhan kecil. Misalnya membeli sampo, pasti tidak dicatat. Walaupun uang dikeluarkan sekecil apapun untuk membeli apapun itu seharusnya dicatat, sehingga mencegah adanya kebocoran dana. Kebocoran dana ini paling sering terjadi karena ibu-ibu tidak mencatat pengeluaran kecil seperti itu. Nah, tips yang kelima adalah lakukan review keuangan. Nah, review keuangan ini bisa kita lakukan per minggu atau per bulan, sehingga kita tahu, misalkan per minggu kita udah beli apa aja sih untuk satu minggu ke depan, atau sebulan lalu kita telah membeli apa gitu, sehingga kita dapat mengerem biaya-biaya yang mungkin tidak perlu dikeluarkan untuk di bulan tersebut. Nah, untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha, harus loh untuk memisahkan pencatatan keuangan usaha dengan pencatatan keuangan bagi rumah tangga. Nah, kenapa harus dipisahkan? Nah, hal ini bertujuan agar ibu-ibu tahu apakah usaha yang ibu jalankan ini mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, siapa tahu dengan campurnya pencatatan keuangan antara usaha dengan rumah tangga, ibu-ibu selalu menganggap bahwa usaha ibu itu mengalami keuntungan, padahal mengalami kerugian. Nah, hal itu akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi usaha ataupun keuangan ibu sendiri. Manfaat yang kita dapat dari mencatat keuangan bagi rumah tangga kita ini yaitu yang pertama ada tahu kebocoran keuangan. Mayoritas orang-orang mengalami permasalahan pada bocornya keuangan mereka karena lead factor
faktor atau pengeluaran kecil yang tadi saya sebutkan, yang sering tidak berasa. Nah, ibu-ibu berasa tidak? Kebutuhan-kebutuhan kecil itu tidak ibu-ibu catat. Jadi sebetulnya kebutuhan-kebutuhan kecil itu kalau dijumlahkan besar loh jumlahnya. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan kecil yang tidak tercatat tersebut menimbulkan kebocoran. Perasaan saya tidak membeli apa-apa, kenapa uang saya habis? Kan sering seperti itu. Jadi catatlah pengeluaran-pengeluaran kecil untuk mencegah adanya kebocoran keuangan. Yang kedua ada bisa mengerem pengeluaran. Biasanya jika seseorang sering mencatat pengeluarannya, ia akan tahu minggu depan atau bulan depan apa saja sih kira-kira pengeluaran yang harus kita lakukan. Nah, jika seseorang dapat mengukurnya, maka biasanya orang tersebut akan lebih mudah untuk mengerem pengeluarannya. Jadi, kira-kira bulan depan saya harus membayar ini, sehingga saya sepertinya bulan depan saya tidak bisa untuk membeli baju, misalkan seperti itu. Nah, manfaat yang ketiga yaitu nabung dan investasi lebih banyak. Nah, ketika kita sering mencatat pemasukan dan pengeluaran kita dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan bisa menyisihkan dana tersebut untuk berinvestasi ataupun untuk menabung. Berikut ini saya akan menyajikan persentase pengaturan keuangan yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Nah, dilihat dari diagram tersebut, 75% kita anggarkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan kebutuhan pokok, membeli kebutuhan untuk kamar mandi, dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah, 15% kita alokasikan untuk tabungan. Nah, tabungan ini sangat penting loh, jangan pernah dilupakan. Karena kita tidak tahu, mungkin kita berencana untuk membeli rumah di bulan depan, tahun depan, ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Nah, 10% kita alokasikan untuk dana darurat. Nah, mungkin dari presentase tersebut, ada yang bingung, kenapa sih tabungan dan dana darurat tersebut harus dibedakan dalam presentasenya? Tentu saja, tabungan dengan dana darurat itu berbeda ya. Ingat, tabungan dengan dana darurat itu berbeda. Nah, dana darurat itu merupakan dana yang dialokasikan untuk keadaan-keadaan darurat yang tidak dapat kita prediksi. Misalnya, siapa tahu untuk bulan depan kita tiba-tiba sakit. Kita kan tidak tahu, atau kita tidak dapat memprediksi bahwa bulan depan itu kita sakit. Jadi dana darurat penting untuk disiapkan. Nah, selain itu dana darurat itu dapat kita pakai ketika kita terpaksa untuk resign dari pekerjaan kita. Ketika kita terkena PHK. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini kan kita mungkin beberapa orang yang tidak menyiapkan dana darurat dan malah terkena PHK akan bingung mendapatkan pendapatan dari mana. Nah, sedangkan tabungan itu merupakan dana yang telah kita siapkan untuk membeli atau merencanakan sesuatu di masa depan. Jadi uang yang kita tabungkan tersebut sebetulnya sudah memiliki tujuan. Misalkan tahun depan kita akan membeli kendaraan baru. Nah, itu uangnya berasal dari tabungan untuk mencegah kita mempunyai utang. Nah, sekali lagi jangan pakai dana darurat tersebut untuk belanja kebutuhan konsumtif atau membeli kebutuhan yang tidak penting. Misalkan beli HP baru untuk agar tidak ketinggalan zaman. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, dalam keadaan seperti ini, ternyata dana darurat itu sangat penting untuk membantu keuangan kita di keadaan-keadaan yang tidak kita duga sebelumnya. Sekian video pemaparan materi mengenai manajemen finansial. Saya harap ibu-ibu dapat mempraktekkan presentase-presentase yang telah saya paparkan tadi sehingga dapat mengatur keuangan rumah tangganya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa untuk menyisihkan tabungan dan dana darurat ya. Nah, untuk jika nanti ada pertanyaan bisa kita didiskusikan melalui WhatsApp group.
akhir kata, saya ucapkan terima kasih.